semuanya, apa kabar? Ketemu lagi sama aku di video fakta hewan dan kebiasaannya. Kali ini aku mau membahas serangga yang sangat kita hindari di saat kita lagi makan. Kira-kira kalian tahu nggak? Ya, lalat. Oke, kita mulai ya bahas fakta-faktanya. Lalat adalah serangga kecil yang termasuk dalam ordo Diptera. Mereka memiliki satu pasang sayap dan biasanya memiliki siklus hidup yang sangat singkat. Lalat dewasa umumnya memakan cairan manis atau bangkai. Sementara larvanya seringkali hidup di tempat-tempat yang lembab dan organik, seperti sampah atau kotoran. Dan beberapa spesies lalat dapat menjadi vektor penyakit. Lalat memiliki mata majemuk yang memungkinkan mereka melihat dalam banyak arah sekaligus. Antenanya juga dapat digunakan untuk mencium bau loh. Lalat melewati siklus hidup metamorfosis lengkap yang terdiri dari telur, larva, pupa, dan dewasa. Siklus ini dapat bervariasi antara spesies. Ada ribuan spesies lalat yang berbeda, termasuk lalat buah, lalat rumah, dan lalat hama lainnya. Lalat memiliki peran ekologis yang sangat penting sebagai pengurai bahan organik dan dapat membantu proses dekomposisi. Beberapa spesies lalat dapat menyebarkan penyakit dengan membawa bakteri atau virus dari satu tempat ke tempat lainnya. Lalat dapat terbang dengan kecepatan yang cukup tinggi meskipun kecepatannya bervariasi antara spesies. Lalat memiliki berbagai adaptasi untuk bertahan hidup, seperti tubuh yang dilengkapi dengan rambut halus dan mata yang mampu mendeteksi getaran. Lalat dapat mengkonsumsi berbagai jenis makanan, termasuk nektar, serbuk sari, dan sisa-sisa organik. Lalat seringkali menjadi objek dalam kebudayaan, seperti dalam cerita rakyat dan mitos. Seringkali mewakili sesuatu yang menjijikan atau mengganggu. Lalat memiliki sistem saraf yang sangat canggih dan sensorik yang membantu mereka merespon lingkungan sekitar, termasuk mendeteksi ancaman dan sumber makanan. Beberapa spesies lalat menggunakan berbagai bentuk komunikasi, termasuk gerakan tubuh dan bunyi-bunyian untuk berinteraksi dengan sesama lalat. Lalat memiliki beragam bentuk dan warna tubuh. Beberapa spesies memiliki pola yang menarik, sementara yang lainnya cenderung memiliki penampilan yang lebih sederhana. Kepopulasian lalat dapat dikendalikan dengan berbagai cara, seperti penggunaan perangkap, insektisida, dan praktik sanitasi untuk mengurangi tempat berkembang biak. Beberapa spesies lalat hidup di ekosistem air, baik sebagai larva atau dewasa. Mereka dapat menjadi bagian integral dari rantai makanan di lingkungan tersebut. Beberapa jenis lalat hati-hati bisa menyengat dan menyebabkan rasa sakit pada manusia dan hewan. Kok baru tahu ya? Lalat memiliki tingkat reproduksi yang tinggi dengan kemampuan untuk menghasilkan banyak keturunan dalam waktu singkat. Ih, geli-geli gimana gitu ya. Beberapa spesies lalat yang menjadi bagian dari ekosistem yang rentan terhadap perubahan dapat menjadi fokus konservasi untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Lalat sering digunakan dalam penelitian ilmiah, terutama lalat buah, yang telah menjadi model organisme untuk memahami genetika dan perkembangan biologis. Beberapa spesies lalat, seperti lalat monarki, terlibat dalam migrasi jarak jauh.
menempuh perjalanan ratusan hingga ribuan kilometer. Lalat juga memainkan peran penting dalam ekosistem hujan tropis, membantu dekomposisi dan pengurai material organik yang jatuh ke tanah. Lalat biasanya sangat peka terhadap cahaya loh, dan ini dapat mempengaruhi perilaku mereka, terutama saat mencari makanan atau mencari tempat untuk bertelur. Beberapa spesies lalat seperti lalat tawon berkontribusi pada penyerbukan tanaman, meskipun tidak seefisien lebah. Dan beberapa spesies lalat dapat menjadi hama pertanian dengan merusak tanaman dan mempengaruhi hasil panen. Beberapa spesies lalat dilengkapi dengan sensor panas yang memungkinkan mereka mendeteksi sumber panas, seperti tubuh manusia atau hewan yang dapat menjadi petunjuk untuk mencari makanan. Lalat memiliki kemampuan untuk berevolusi dengan cepat, beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan tekanan seleksi alam. Lalat seringkali menjadi gangguan di sekitar manusia, terutama di daerah perkotaan, dan dapat menjadi vektor penyakit seperti demam berdarah dan malaria. Kok seperti nyamuk ya? Cuaca dapat mempengaruhi aktivitas lalat loh. Pada hari yang panas, mereka cenderung lebih aktif, sedangkan pada hari yang dingin, mungkin mereka kurang aktif. Lalat seringkali muncul dalam seni sebagai simbol atau inspirasi, menggambarkan keindahan alam atau kehidupan sehari-hari. Beberapa spesies lalat mungkin rentan terhadap perubahan iklim dan aktivitas manusia yang dapat mempengaruhi habitat mereka. Secara tradisional, beberapa budaya menggunakan lalat untuk tujuan medis, seperti terapi lalat untuk menyembuhkan penyakit tertentu. Lalat pembalut darah atau disebut tsetse adalah jenis lalat yang terkenal sebagai vektor penyakit tidur yang membawa parasit yang menyebabkan penyakit tidur pada manusia dan hewan. Lalat dapat dimanfaatkan dalam pengolahan limbah organik dengan larva yang membantu mengurai material organik dan menghasilkan pupa yang kaya nutrisi. Meskipun memiliki perilaku yang dapat diatur dan respon terhadap lingkungan, sistem syaraf lalat tidak setingkat dengan hewan-hewan yang lebih kompleks. Lalat cenderung tertarik pada aroma tertentu, termasuk bau makanan yang membusuk atau cairan manis. Lalat buah menjadi subjek penelitian genetika dan biologi perkembangan selama lebih dari seabad, memberikan wawasan mendalam tentang gen dan mekanisme perkembangan. Beberapa seniman menciptakan karya seni menggunakan lalat mati, mengatur mereka dalam pola-pola estetis, atau bahkan menciptakan lukisan unik dengan bantuan tubuh lalat. Sebagian besar, lalat bersifat nokturnal, aktif pada malam hari. Ini dapat mempengaruhi pola perilaku dan interaksi mereka dengan lingkungan. Beberapa spesies lalat hidup sebagai parasit pada hewan, seperti lalat kuda yang dapat menyebabkan masalah kesehatan pada hewan peliharaan. Lalat bot adalah jenis lalat parasit yang melibatkan tahap larva hidup di dalam tubuh mamalia, seperti kuda atau kelinci. Pengendalian populasi lalat penting untuk kesehatan manusia dan hewan, mengingat perannya sebagai vektor penyakit dan potensi kerusakan pada tanaman. Beberapa spesies lalat memiliki kemampuan mimikri untuk meniru warna atau pola tertentu, baik sebagai bentuk perlindungan dari predator atau hanya untuk memikat mangsa. Penelitian pada lalat buah telah memberikan kontribusi yang penting dalam pengembangan obat-obatan dan pemahaman dasar tentang proses biologis, termasuk penelitian terkait kanker dan penuaan.
Beberapa lalat, seperti lalat parasitoid, memiliki perilaku khusus di mana mereka menggunakan inang hidup mereka sebagai tempat bertelur dan larvanya tumbuh juga berkembang pada inang tersebut. Lalat dapat digunakan sebagai indikator kualitas udara karena mereka rentan terhadap polusi udara dan perubahan lingkungan. Lalat seringkali memainkan peran penting dalam ilmu forensik, membantu menentukan waktu kematian dalam penyelidikan kejahatan atau kecelakaan. Keren juga ya. Studi perilaku lalat dapat memberikan wawasan tentang respon terhadap stimulus tertentu, membantu pemahaman lebih lanjut tentang neuroscience atau perilaku hewan. Lalat memiliki peran penting dalam penyerbukan beberapa jenis tanaman bunga, membantu dalam penyebaran serbuk sari dan mendukung reproduksi tanaman tersebut. Beberapa lalat dapat melihat cahaya ultraviolet yang mempengaruhi perilaku mereka, terutama dalam menemukan sumber makanan atau mencari pasangan. Lalat memiliki berbagai mekanisme pertahanan diri, termasuk berbagai jenis gerakan tubuh atau suara yang dapat digunakan untuk menghindari dan juga mengusir predator. Beberapa spesies lalat dapat menjadi masalah dalam industri makanan dan pakan, memerlukan tindakan pengendalian untuk mencegah kontaminasi. Lalat botol adalah jenis lalat yang sering kali ditemukan di sekitar bangkai hewan mati dan sering digunakan dalam bidang forensik untuk menentukan estimasi waktu kematian. Kaki lalat memiliki jari-jari kecil yang disebut tarsus, yang memiliki kait atau jumbai yang membantu mereka dalam berbagai aktivitas, termasuk menggenggam dan menjilat makanan. Populasi lalat dapat sangat bervariasi tergantung pada musim, suhu, dan ketersediaan sumber makanan, memberikan contoh dinamika populasi responsif terhadap lingkungan. Lalat dapat ditemukan di berbagai habitat, termasuk hutan, padang rumput, dan area perkotaan, menunjukkan adaptabilitas mereka terhadap berbagai kondisi lingkungan. Studi tentang peran lalat dalam ekosistem dan potensinya dalam keberlanjutan dapat memberikan wawasan untuk memahami bagaimana mereka dapat dilestarikan dan dimanfaatkan dengan bijak. Beberapa lalat membentuk hubungan simbiotik dengan mikroorganisme yang membentuk mereka mencerna makanan atau memberikan manfaat lainnya. Wah, ternyata lalat tidak terlalu menjijikan ya. Ada juga unsur baiknya. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.